Halo semua, selamat datang pada video animasi pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Materi, gaya dan gerak. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa pandemi ini menjadikan manusia rajin berolahraga. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Salah satu olahraga yang banyak digemari adalah bersepeda. Sekarang, coba kamu amati animasi berikut ini. Nah, apa kalian tahu bagaimana cara sepeda tersebut dapat bergerak? Ya, betul sekali. Sepeda tersebut dapat bergerak karena anak tersebut mengayuh pedal pada sepedanya. Tapi, jika kamu hanya diam tanpa mengayuh pedal, apakah sepeda tersebut dapat bergerak? Tentu tidak, bukan? Jadi anak-anak, sepeda tersebut dapat bergerak karena pedal sepeda mendapat dorongan dari kaki. Adanya dorongan tersebut menyebabkan sepeda bergerak dan berpindah tempat. Dorongan kaki yang dilakukan itulah yang disebut dengan gaya. Selain dorongan, gaya juga dapat terjadi akibat adanya tarikan. Gaya tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia, tetapi gaya juga dapat dilakukan oleh hewan. Contohnya seperti kerbau yang membantu petani membajak sawah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, apakah kamu bisa mendefinisikan apa itu gaya? Ya, benar sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Contohnya, seperti pada sepeda yang dikayuh tadi. Nah, pergerakan tersebut membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi gerak benda. Contohnya, seperti benda yang diam dapat bergerak jika dikenai gaya, baik itu tarikan ataupun dorongan. Selain itu, benda juga dapat dipercepat gerakannya dengan diberi tambahan gaya. Serta, gaya juga dapat menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya seperti mobil akan berhenti ketika kita rem dan bola yang dilempar akan terhenti ketika ditangkap. Namun, apakah hanya itu pengaruh gaya terhadap benda? Tidak. Jadi, gaya juga dapat memengaruhi arah gerak benda. Contohnya adalah saat pemain bola menendang bola. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Contoh gaya dapat mengubah bentuk benda adalah ketika selembar kertas yang diremas-remas akan berubah bentuk menjadi bulatan kertas. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan jenisnya. Apa sajakah itu? Mari kita simak bersama. 1. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, gaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaya tarik dan gaya dorong. Contoh gaya tarik adalah orang yang menimba air di sumur, kuda yang menarik delman, dan lain-lain. Contoh gaya dorong adalah anak yang mendorong meja ataupun orang yang sedang mendorong mobil. Kemudian, gaya berdasarkan jenisnya. Gaya ada beberapa jenis, yakni 1. Gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang berasal dari otot manusia ataupun hewan. Contoh dari gaya otot adalah
kuda yang menarik delman, dan orang yang menimba air dari sumur. 2. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan suatu gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Contoh dari gaya listrik adalah lampu yang menyala setelah dialiri listrik dan kipas angin yang bergerak ketika disambungkan dengan listrik. 3. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan dari elastisitas suatu benda. Contoh dari gaya pegas adalah ketapel yang ditarik dan tali busur yang ditarik ketika bermain panahan. 4. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat magnet. Contoh dari gaya magnet adalah penggunaan kompas. 5. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Contoh dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon dan ketika manusia meloncat akan kembali ke permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contoh, ketika kita menulis, maka terjadi gesekan antara pena dengan kertas. Dan saat motor melaju di jalan, maka terjadi gesekan antara roda dengan jalan. Jenis gaya tersebut sesuai dengan sumber gaya yang melakukannya. Contohnya seperti gaya otot yang berasal dari tenaga otot manusia ataupun hewan. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang pengertian gaya dan jenis-jenis gaya. Kalian sudah mengerti bukan tentang apa itu gaya dan apa saja gaya yang ada pada kehidupan kita sehari-hari? Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang gaya dan gerak pada pembelajaran 2. Halo semua, masih semangat bukan untuk belajar tentang gaya dan gerak? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya. Dalam pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari tentang gaya otot dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari bersama. Kalian tentu masih ingat bukan dengan animasi anak yang bersepeda? Tentang apa saja yang memengaruhi sepeda tersebut dapat bergerak? Ya, betul sekali. Sepeda tersebut dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya otot dari kaki. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gaya otot? Untuk mengetahui tentang gaya otot, mari simak penjelasan berikut ini. Jadi anak-anak, gaya otot adalah gaya yang berasal dari otot manusia ataupun hewan. Lalu, apa saja manfaat gaya otot bagi kehidupan kita? Anak-anak, banyak sekali manfaat gaya otot bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Gaya otot banyak kita jumpai pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan gaya otot, kita dapat melakukan aktivitas seperti menulis, mendorong, atau menarik benda, berolahraga, mengangkat benda, dan lain-lain. Contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kerbau yang membajak sawah, ibu yang menyapu halaman, orang yang mendorong mobil, penjual makanan yang mendorong gerobaknya, dan lain-lain. Nah, untuk menggunakan gaya otot dengan maksimal, kamu haruslah memiliki tubuh yang sehat dan kuat.
Untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat, dapat kamu peroleh dengan cara beristirahat dengan cukup, berolahraga dengan teratur, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Anak-anak, tadi merupakan penjelasan tentang gaya otot dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya materi yang kita pelajari tadi, berakhir pula pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih.